Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan yang pasti diberi umur panjang yang berkah. Saya di sini sebagai pendamping lokal desa. Nama saya Muhammad Syarafuddin. Saya di sini mendampingi Desa Blimbing, akan mencoba koordinasi dengan Bapak Kepala Desa nanti terkait pengentasan kemiskinan yang ada di desa. Mungkin dari program-program apa saja yang sudah dilakukan desa, kemudian cara pengentasannya mulai dari mana, selanjutnya yang lainnya nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Dan kebetulan kami di sini sudah didampingi oleh Bapak Kepala Desa Blimbing. Untuk beliau silakan bisa langsung perkenalan diri. Terima kasih ya, Mas Udin ya, selaku pendamping Desa Blimbing ya, bersama rekan-rekannya atas bantuannya selama ini membantu Desa Blimbing ya. Perkenalkan ya, saya Johari ya, Kepala Desa Blimbing. Jadi pada kesempatan hari ini ya, kita bersyukur ya, kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan ya, diberikan kemudahan ya, rahmat Tuhan yang luar biasa ya, sehingga kita kembali ya dapat koordinasi ya, untuk menyampaikan beberapa hal ya, tentang visi misi kepala desa. Terus Mas Udi, apa kira-kira yang perlu saya sampaikan? Begini Bapak Kepala Desa, di sini kami coba mempertanyakan terkait pengentasan kemiskinan yang seperti saya awal katakan. Ini visi misi dari Bapak Kepala Desa untuk pengentasan kemiskinannya di Desa Blimbing itu dengan cara apa saja untuk visi misinya dulu. Terima kasih ya. Jadi kita tetap ya sebagai kepala desa ya tidak lepas ya, mengikuti ya aturan yang ada ya dari pemerintah ya, pusat ya, daerah, juga tidak mengesampingkan ya akan kepentingan usulan masyarakat itu sendiri. Jadi cara untuk mengentaskan kemiskinan yang jelas karena di Desa Blimbing ini ya, pembangunan fisik sebagai sarana itu menjadi salah satu bagian ya, yang penting juga untuk sarana pangan di wilayah pertanian itu kita utamakan juga ya, karena itu akan membantu warga masyarakat Desa Blimbing yang sebagian besar adalah kaum petani yang perlu kemudahan akses untuk kegiatan usaha mengelola pertanian, selain ada ternak dan lain-lain ya. Terus selain itu juga itu dengan ya pendirian BUMDes ya. Jadi ada program-program yang dikelola oleh BUMDes yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang mau berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, yaitu melalui ternak sapi. Ada juga simpan pinjam ya, dan lain-lain. Kalau terus untuk BUMDesnya itu berdirinya mulai kapan ini Pak, untuk BUMDes sendiri di Desa Blimbing? Mungkin bisa disebutkan mulai dari pendirinya, kemudian unit-unit apa saja yang sudah ada di BUMDes Desa Blimbing biar masyarakat tahu, dan untuk cerminan mungkin bisa dicontoh desa-desa yang lain. Ya. Kalau BUMDes sebenarnya desa itu awal ya dari 2016 itu sudah menganggarkan yaitu 2 ekor sapi yang nilainya itu 28 juta. 2 Bang. 2 ekor sapi ya. Kalau sekarang sapinya sudah berapa Pak? Sekarang ada 14 ekor ya. Kalau sekarang ada 14 ekor.
dan itu sungguh membantu warga masyarakat ya. Jadi dulu ada satu janda yang memelihara sapi dari Bumdes, akhirnya dia sendiri sekarang sudah punya 2 ekor ya. Itu kalau dari Bumdes. Terus yang lain adalah ya pengadaan Taman Doraemon, Taman wisata gitu. ya, taman wisata. Untuk taman wisatanya itu mulainya kapan itu Pak? Taman wisata, kok ada ide taman wisata munculnya dari mana? Ya. Taman wisata Bukit Doraemon ini dirintis ya dari 2019 ya. Ya. Karena ini tanah ganjaran. Ini saya ingat ya tidak menghasilkan ya. Jadi minus. Makanya karena ada program dari pemerintah yang memberikan peluang ya supaya desa berinovasi ya, maka tercetus ya keinginan ya untuk menindaklanjuti, yaitu pas dengan keinginan saya sebagai kepala desa ya, dengan adanya wisata itu ya, saya yakin akan dapat membantu warga masyarakat desa Blimbing ya. Karena desa Blimbing ya desa di pegunungan yang sebenarnya memang sumber kekayaan itu luar biasa ya, sumber alamnya luar biasa, tapi kalau dibiarkan itu sayang sekali. Iya, sia-sia. Kemudian untuk di Taman Wisata Doraemon ini kan banyak kios-kios. Iya. Ini untuk pengelolaannya itu seperti apa? Mungkin dari masyarakatkah yang nanti ditarik ke taman wisata untuk menjadi apa namanya ya? Menjadi unitnya dari Bumdes, kemudian dari masyarakat mungkin dibuatkan kios untuk gabung bersama Bumdes untuk biar masyarakatnya itu berkembang dalam pengentasan kemiskinan ini. Jadi keberadaan Taman Wisata Bukit Doraemon ini ya, memang ya, memberikan dampak langsung ya kepada warga masyarakat sekitar ya. Jadi selain dikelola oleh Bumdes ya, kios-kios ini juga warga masyarakat yang punya ya tanah ya, di sekitar taman wisata mereka mendirikan kios-kios ya. Jadi ada beberapa ya, orang ya, yang sudah mendirikan ya, kios ya, dan itu aturannya mereka juga akan membantu ya memberikan retribusi ya kepada Bumdes ya supaya keberadaan Taman Doraemon ini tetap dapat maju berkembang. Jadi di sini prioritas utama di Taman Doraemon ini kalau saya lihat saat ini bagi warga masyarakat itu sudah alhamdulillah sudah bisa meningkatkan taraf ekonomi warga desa sini ya Pak ya. Karena Iya. di warga sekitar juga ikut andil yang tadinya tidak usaha sekarang diajak menjadi pengembang unitnya dari Bumdes dan mungkin yang lainnya. Pokoknya intinya yang masuk dari bagian Bumdes yang tadinya nganggur mungkin ini sudah mendapatkan pundi-pundi ekonomi yang ya walaupun sedikit intinya bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa Blimbing. Iya, benar. Jadi memang keberadaannya sangat ya memberikan juga apa ya, motivasi ya kepada masyarakat untuk terlibat langsung ya untuk mendapatkan ya, tambahan ya, penghasilan ya dari keberadaan Taman Bukit Doraemon ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, ini untuk penganggaran pelaksanaannya itu perencanaannya untuk ke depan seperti apa biar masyarakat juga itu bisa maksimal. Jadi sementara kan cuma sebagian orang saja yang bisa ikut merasakan adanya Bukit Doraemon ini sebagai taman wisata, pengembangannya nanti masyarakat seperti apa
itu nanti pelaksanaannya, perencanaannya dari Bapak Kepala Desa sendiri seperti semacam apa? Yang jelas tujuan diadakan ya Taman Duriman ini adalah untuk membantu warga masyarakat. Memang tidak 100% secara otomatis untuk membantu ke semuanya, tapi memang nantinya ada tahapan-tahapan yang tujuannya supaya keberadaannya Taman Doraemon ini betul membantu masyarakat. Jadi penganggarannya itu dimulai tahun 2019 ya. Juga perencanaannya dengan dana yang sampai sekarang ini ya sekitar 400 sampai 500 juta ya, dana desa. Dengan dana awal 100 ya, Pak? Ya 100 untuk pembukaan lahan ya, pemerataan lahan ya. Permodalan itu ya. Terus untuk jalan dan juga untuk kolam renang ya. Dan kedepannya ini akan tetap karena ini masih kurang ya, fasilitas yang ada masih kurang untuk spot-spot foto masih kurang, jadi nanti tetap kita akan berusaha. Bahkan ya sebenarnya hari ini janjian kita sudah akan membuat patung tangan yang menopang buah blimbing itu ya, supaya ada tempat baru untuk kita dapat selfie dan lain-lain ya, itu. Terus mengenai ya tujuan akhirnya tetap ketika nanti Taman Doraemon ini betul-betul sudah menghasilkan ya, nanti kita akan gunakan penghasilan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial yang jelas kembali untuk memberikan ya, pendidikan ya, biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu tujuan akhirnya. Kemudian mungkin ini yang terakhir saya tanyakan untuk Bapak Kepala Desa, angan-angannya Bapak Kepala Desa untuk selanjutnya itu, harapan untuk pemerintah, dari pemerintah itu seperti apa untuk penanganan kemiskinan biar bisa desa biar bisa lebih maju lagi, harapan Kepala Desa kepada pemerintah gitu. Kalau kepala desa sebenarnya tidak dapat berjalan sendiri tanpa pemerintah di atasnya ya, baik daerah maupun pusat ya. Jadi tetap kami sebagai kepala desa ya tetap berharap ya, ada bantuan-bantuan ya, baik secara ya, aturan kemudahan-kemudahan yang tentunya tidak melanggar hukum ya, itu yang dapat membantu kami ya. Jadi harapannya ya seperti itu ya. Jadi pemerintah memberikan ya petunjuk, arahan ataupun juga bantuan-bantuan yang lain ya, yang memacu kami untuk terus dapat beraktivitas ya. Tidak saya sendiri sebagai kepala desa, tetapi ya, nanti paling enggak ya, tokoh-tokoh masyarakat, warga masyarakat turut terlibat sama ya untuk memajukan desa Blimbing dengan tujuan warga masyarakat desa Blimbing bisa hidup sejahtera. Demikian. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Bapak Kepala Desa, siang-siang sudah meluangkan waktu untuk kami berkomunikasi, tanya jawab, meluangkan waktunya, ganggu aktivitasnya, mohon maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Di sini kami dari pendamping lokal desa dan pendamping desa, teman-teman juga semuanya mengucapkan banyak terima kasih, dan mungkin dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dalam ranah pengentasan kemiskinan itu sebenarnya banyak cara yang digunakan oleh dari desa itu menggunakan program-program yang dianggarkan dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, terutama di taman wisata ini desa sudah mulai bangkit ekonominya, yang dulunya bekerja petani sekarang bisa ada tambahan mungkin dari gabung ke unit-unit dari BUMDes dan mungkin lain sebagainya.
dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kurangan, kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.